Aktivitas tambang galian C di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, seketika berubah menjadi insiden yang tidak terlupakan pada Sabtu pagi 27 September 2025. Kejadian pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat memakan korban jiwa yang diketahui bernama Suroso, seorang sopir dump truck berusia 55 tahun, warga Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Korban tewas tertimbun material tanah longsor berupa pasir dari tebing setinggi belasan meter saat korban sedang menunggu giliran atau sedang mengantri untuk mengangkut hasil tambang. Proses pencarian jenazah korban dimulai dari Sabtu kemarin sampai membuahkan hasil pada Minggu 28 September 2025. Jenazah korban ditemukan pukul 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu petugas yang bersiaga di titik atas melihat ada bagian punggung dan bagian kepala belakang korban yang muncul dari material tanah longsor. Jadi proses evakuasi menggunakan 2 alat berat dan jenazah setelah dievakuasi dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Dan pada hari Minggu juga jenazah dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari kediaman almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tak terkecuali bagi istri almarhum Nani Wahyuni. Jadi Suroso ini menjadi tulang punggung keluarga. Almarhum meninggalkan satu-satunya putri kandung dan satu-satunya cucu ya yang dilahirkan pada tahun 2021 kemarin. Di satu sisi Polres Magetan terus melakukan pemeriksaan dengan memanggil pemilik tambang, kemudian saksi-saksi pekerja tambang, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemberi izin. Dan Pemkab Magetan selain mendatangi rumah duka almarhum juga melaporkan kejadian ini ke Pemprov Jawa Timur karena kewenangan penuh terkait pemberian izin terletak pada Pemprov Jawa Timur. Jadi tadi ada 2 pekerja korban maupun Mas Rangga gitu. Ayo keluar semua. Korbannya ngasih tahu ada longsor gitu. Terus Mas Rangga lari ke sebelah kanan, untuk yang korban lari ke sebelah kiri. Nggak nuntut, ketimbun itu tanah. Hingga saat ini seperti apa untuk tindakan dari petugas ini? Kita mengamankan TKP dan menunggu dari BPBD terkait masalah bigunya. Menunggu alat berat. Karena memang timbunannya banyak juga nih. Timbunannya banyak juga timbunannya. Lumayan tinggi nanti kalau manual lama nanti menunggu dari bigu alat berat yang didatangkan dari Magetan. Korban ada berapa orang korban? 1. Kalau ketinggian longsornya kan berapa meter? Kemungkinan sekitar 10-an ke atas. Dan pada saat kejadiannya korbannya ngantri muat atau memang ada di dalam ini nambang? Oh, menunggu antrian muat. Terus ngobrol sama saksi Mas Rangga itu. Terus informasi dari pihak korban yang memberitahu ada longsor gitu loh. Yang Pak Rangga lari sebelah kanan, untuk yang korban sebelah kiri tapi nggak nuntut, terus ketimbun tanah longsor. Jadi longsor. Ngobrol sama korban.
Oh, terus gimana? Lagi kerja atau gimana? Kerja. Terus gimana? Yang ngasih tahu longsor malah korbannya itu. Oh, Si korban lari duluan, saya belakangan larinya. terus akhirnya korban nggak bisa selamat. Iya. Saat ini gimana Mas? Masih teruruk atau gimana? Perkiraan masih teruruk di situ, Mas. Jadi waktu kerja tadi ya? Iya. Kalau sampean selamat ceritanya seperti apa? Saya lari, Pak, Ke dalam. ke dalam. Ada berapa orang Mas pada saat kejadian Mas? 2 orang Oh, jenengan sama sama korban. Kalau kondisi truk tadi sempat tertimbun atau gimana Mas? Yang di dalam tertimbun, kalau yang di luar selamat. jadi pada saat aktivitas tambang tadi ya? Iya. Ada berapa orang waktu kerja tadi? 2 orang. Yang tadi ini nama siapa Mas yang masih tertimbun korban? Namanya Baroso. Kami dari kepolisian melaksanakan evakuasi terkait dengan kejadian longsor di wilayah Kecamatan Karang, Kabupaten Magetan ini. Kami sudah bekerja 24 jam dari mulai kemarin, dibantu dari Basarnas dan tim SAR Polres Magetan. Kita sudah berhasil mengevakuasi kendaraan yang ada di lokasi, yaitu satu unit truk. Kemudian dalam pencarian untuk korban dan juga 1 unit yang kendaraan roda 2 diduga ada di lokasi. Dan juga nanti kami akan melibatkan anjing pelacak. Kemudian juga nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Basarnas terkait masalah keselamatan petugas, juga ini termasuk hal yang sangat penting. Karena memang di lokasi ini kita lihat sendiri bahwa memang kondisinya masih cukup rawan untuk terjadinya longsor susulan. Dan ini kita antisipasi jangan sampai nanti ada korban lagi. Khususnya keselamatan petugas adalah yang utama. Oke. Bang Jack dan kawan-kawan. Ini tadi untuk timingnya pas istirahat siang. Jadi teman-teman yang safety officer itu posisinya meskipun dalam kondisi istirahat siang, tapi yang bersangkutan masih ada di atas untuk proses pengamanan. Kebetulan rekan-rekan safety officer itu melihat adanya tubuh korban yang terlihat. Demikian. Itu posisi korban seperti apa? Tertindih sepeda motor atau seperti apa? Posisinya tertindih ini tanah longsor ya. Bagian tubuh yang terlihat itu awalnya tangan, kaki itu seperti apa? Yang terlihat awal? Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala, bagian belakang. Posisinya gimana? Tengkurap? Betul, tengkurap ke pinggiran tebing. Kalau kondisi korban seperti apa? Mas Fitra? Korban dalam kondisi meninggal dunia. Kalau sepeda motornya operator itu belum kelihatan? Belum, sampai saat ini masih belum ditemukan. Jenazah dibawa ke RSUD Magetan untuk proses identifikasi. Oke, baik. Jadi gini Mas ya, untuk tambang ini PT Anugerah Karya Pasti 1 ini izinnya masih sampai bulan 9 kalau nggak salah, 2026. Untuk tambang ini? Ini berarti kita hitung mundur aja 2026, 5 tahun berarti ya 2021. 2021. Jadi gini, dengan adanya kejadian ini kita akan melaporkan ke Dinas SDM Provinsi, juga ke Kementerian SDM melalui Inspektur Tambang ya. Nanti akan ada pembinaan atau mungkin sanksi dari SDM, karena yang berwenang untuk memberi sanksi itu kan SDM Provinsi. Kita hanya membina saja. Jadi kita akan bersurat kepada Dinas SDM dan nanti kita tunggu tindak lanjut SDM seperti apa. Oke, tapi ada kemungkinan untuk ditutup sementara atau evaluasi ulang terkait izin ya Pak? Atau seperti apa? Kita belum tahu ya Mas, karena memang kewenangan ada di SDM. Jadi kita nggak bisa berandai-andai seperti apa tindak lanjutnya, nanti kita tunggu aja gitu. Sebetulnya kan harus terasering ya pekerjaannya. Kalau kalian J itu nanti juga ada kewenangan dari inspektorat tambang itu kan ada. Itu adalah kewenangan dari inspektorat tambang. Apakah ada batasan muatan tonase juga Bu? Iya, yang melintas? harus ada itu. Nggak boleh hotman. Ya. Ke depan apabila memang melanggar, apakah akan ada tindak lebih tegas Bu, mungkin penutupan atau seperti apa ke depan mungkin dari Pemkab? Nah, sebenarnya kita kan sudah adu loh. Untuk Magetan itu ada moratorium terbatas ya kan. Dan kebetulan ini kan juga sudah berizin ya. Nah, jadi sudah kewenangan dari provinsi. Oke. Iya. Ini tadi kan ada berita ternyata ada longsor di Kalian C. Terus
Saya tadi sudah meluncur ke rumahnya korban ya di Desa Nguri, terus langsung ke sini. Harapan ke depan ini harus ditata lagi tentang penambangan. Semuanya itu sebetulnya kan kewenangan dari provinsi ya Mas ya. Nah, jadi nanti kita koordinasikan dulu dengan provinsi, karena untuk tambang itu adalah kewenangan dari provinsi, karena kalau situasi seperti ini nanti segera kita koordinasikan dengan tingkat provinsi. Ada tindak lanjut duka mungkin ngoten iki dari Bupati lewat dinas sosial. Kemarin berangkat kerja hari Sabtu jam berapa nggih Bu itu Bu? Jam 5. Jam 5. Itu dari musola langsung ke rumah, ganti baju langsung berangkat kerja. Nggak ada firasat sama sekali nggih Bu? Nggak ada apa-apa. Terus keluarga dapat kabar almarhum meninggal itu hari apa Bu itu Bu? Hari Sabtu jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Terus apa namanya, terus ketemu akhirnya jenazahnya ketemu hari Minggu itu nggih Bu? Hari Minggu jam 12:30. Itu jenazah langsung dibawa kemana Bu waktu itu Bu? Dibawa ke Puskesmas Parang. Bu, Pak Suroso ini sehari-hari kerja di supir tambang itu nggih? Iya. Sebelumnya apa, supir tambang juga atau gimana Bu? Nyoper narik tebu itu loh. Oh, berangkat setiap hari atau sempat libur satu hari atau gimana Bu, selama seminggu itu Bu? Ya kalau libur cuma hari Minggu aja. Kalau Minggu gitu libur di rumah aja atau gimana Bu? Di rumah aja. Terus Pak Suroso ini meninggalkan anak berapa Bu? 1. Oh, kalau punya cucu enggak ini Bu? Punya 1. Oh. Sudah umur 4 tahun. Cucunya 4 tahun. Iya. Laki atau perempuan Bu? Laki. Laki. Bu, sebelum kejadian terakhir kemarin Sabtu itu beraktivitas seperti biasa atau sempat libur cukup lama enggak Bu? Libur 2 hari. Libur 2 hari. Supir truk itu apa hitungannya Bu? Dia sempat berapa narik sih Bu gitu Bu? Berapa? Kadang ya 1 red, kadang ya 2. Oh, 2 red ya? 2 red. Berarti ini sudah lama ya Bu? Sudah lama jadi supir truk ini ya Bu ya? Sudah. Berarti selama ini jadi tulang punggung keluarga ya Bu ini Bu? Iya. Demikian beberapa wawancara dengan para narasumber terkait insiden tewasnya seorang sopir truk di tambang Galian C, Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Kejadian ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Magetan maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya lebih memperhatikan keselamatan dan tidak mudah memberikan izin tambang, terlebih lagi posisi tambang yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, tim Tribun Jatim Network melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.